Wait. Don't kill me, okay? Where's gonna leave my food? Halo warga nobar yang gak sabar nonton film animasi Merdeka One for All di bioskop. Kayak apa kabarnya bebuhan peninian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini sudah pasti akan melanjutkan sebuah series yang mantap, jos, brutal, fenomenal, dan full adrenalin. Sekedar mengingatkan, siapa tahu belum pada tahu, series ini menceritakan tentang seorang pensiunan pasukan khusus yang turun gunung untuk balas dendam setelah sahabatnya dibunuh secara misterius. Ya, Jack sang pengangguran profesional dan kawan-kawan kali ini akan memburu pelaku yang telah menghabisi para sahabatnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Reacher Season 2. Cerita dimulai dengan mencengangkan di sebuah bukit, di mana di malam yang dingin itu ada sebuah helikopter yang entah dari mana tiba-tiba menjatuhkan seorang pria dari ketinggian 300 meter. Dan tentu saja pria bernama Franz itu pun tewas dengan mengenaskan. Siapakah Franz sebenarnya dan kenapa dia dibunuh? Jawaban di akhir cerita akan membuat kalian tercengang. Kemudian kita diperlihatkan dengan tokoh utama kita, siapa lagi kalau bukan Jack Reacher. Mamang-mamang berbadan bongsor ini adalah seorang pengembara sejati. Dia selalu berpindah-pindah tempat demi mencari arti hidup yang sebenarnya. Sebelum menjadi pengembara, dia adalah seorang pasukan khusus berpangkat mayor yang selama dinas militer dia sudah mendapatkan banyak penghargaan dari negara. Semua itu dia dapatkan berkat aksi-aksi brutal yang dia lakukan demi tanah air. Bahkan konon katanya dia adalah perwira terkuat sepanjang sejarah Amerika. Kini dia sedang berada di sebuah Indomaret cabang Arkansas untuk membeli sempak karena dia cuma punya satu. Tapi karena duitnya kurang, dia pun terpaksa pergi ke ATM terdekat untuk tarik tunai. Di sana dia melihat seorang ibu-ibu yang sedang menarik uang, namun gesturnya terlihat seperti orang ketakutan. Melihat itu, insting Jack mengatakan kalau ibu-ibu ini pasti sedang diperas. Dan benar saja, ternyata ada preman tengik yang sedang membajak mobilnya. Jack yang kasihan pada korban pun tanpa ragu langsung turun gunung saat itu juga. Want to see your mom? It's okay. It's okay. Hanya dengan sedikit gerakan saja, Jack mampu mengirim si Jamet ke tukang urut. Ini menunjukkan kalau dia memang bukan kaleng-kaleng. Setelah menolong ibu-ibu tadi, Jack pun menarik uang di ATM dengan tenang. Namun ketika struk penarikan keluar dari mesin, dia melihat angka-angka aneh. Rupanya angka-angka itu adalah pesan rahasia yang dikirim oleh mantan bawahannya yang bernama Nigli. Kemudian lewat sambungan telepon, Nigli mengatakan kalau Franz baru saja ditemukan tewas di sebuah bukit. Rupanya Franz adalah mantan bawahannya. Mendengar kabar itu, Jack pun merasa terpukul sebab dia sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Jadi sekitar 7 tahun lalu, Jack ditunjuk sebagai kepala divisi untuk unit Special Investigators, yang mana saat itu dia merekrut seorang sersan bernama Calvin Franz. Sebelum Franz bergabung, dia sudah punya anggota lain. Mereka adalah Nigli, lalu David O'Connell si pria genit, ada juga Tony Swan yang sedang bermain gitar. Kemudian ada Sanchez Orozco, lalu si cantik Carla Dixon, dan terakhir ada Abah Musa yang paling tuwir. Di unit ini mereka ditugaskan untuk menjadi polisi militer yang menyelidiki kasus-kasus para perwira. Meskipun Franz adalah anak bawang, namun Jack sangat percaya kalau dia punya potensi besar.
dan hal itu pun membuat Franz merasa sangat dihargai. Kembali ke masa kini, Jack akhirnya bertemu dengan Niggli di New York. Saat ini, Niggli bekerja sebagai detektif swasta setelah pensiun dari militer. Dia lantas menjelaskan pada Jack bahwa kematian Franz sangat mencurigakan karena 3 hari sebelum tewas, Franz sedang menyelidiki sebuah kasus kriminal. Jadi ada kemungkinan dia dibunuh karena dianggap sebagai ancaman. Setelah melihat dokumen otopsi, Jack menyimpulkan kalau Franz sempat disiksa dulu sebelum meninggal, yang artinya si pelaku ingin mendapatkan sebuah info penting. Tapi karena Franz tidak mau memberikannya, maka dia pun dihabisi. Oleh karena itu, Jack dan Niggli pun bertekad untuk menggali kasus tersebut agar bisa membalaskan dendam sahabat mereka. Or wherever you were at the time, just to look at a body in a box. You really want to let some other cops handle our dead friend's case? Saat hendak pergi ke rumah Franz, Jack sadar kalau ada 2 orang yang mengintainya. Ternyata yang satu adalah polisi bernama Russo dan satunya lagi tidak tahu siapa dan dari mana, tapi kita panggil saja si Brewok. Meskipun tahu kalau dia diawasi, namun entah kenapa Jack membiarkan mereka begitu saja. Singkat cerita, dia dan Niggli pun sampai di rumah Franz untuk bertemu dengan istri dan anak si almarhum. Di sana, istri Franz terharu karena ada orang yang masih peduli pada suaminya. Dia kemudian bercerita kalau Franz sudah 2 tahun bekerja sebagai detektif swasta. Dia seringkali direkrut oleh perusahaan swasta untuk menyelidiki kasus yang besar. Namun di pekerjaan terakhir, dia sering mendapatkan ancaman hingga akhirnya dia ditemukan tewas di sebuah bukit. Untuk membantu Jack dalam menemukan pembunuh suaminya, dia pun memberikan kunci kantor Franz dan kunci loker pos, di mana setiap surat dan paket rahasia yang diterima Franz akan disimpan di sana. Sebelum pergi, Niggli berusaha menenangkan istri dan anak Franz. Dia juga meyakinkan mereka bahwa Franz meninggal saat melakukan kebaikan. Stolen the last homemade cookie sent to him from his mom. He wanted your dad to be part of the 110 because that's how he became friends with your dad. Di sisi lain, si Brewok terlihat sedang melapor pada bosnya yang bernama Shane atau kita panggil saja dia Samidi. Di sini, Samidi menyuruhnya untuk terus melaporkan pergerakan mereka. Sementara itu, Jack dan Niggli sedang berada di kantor Franz yang entah bagaimana kondisinya sudah berantakan. Mereka yakin pasti ada orang yang menggeledah kantor ini sebelumnya. Di balik barang yang berserakan, Niggli menemukan foto lawas saat unit mereka masih aktif. Di foto tersebut, semua anggota terlihat seperti keluarga yang tentu saja hal ini membuat Jack semakin dendam dengan pembunuh Franz. Kemudian mereka berdua pergi kantor pos untuk membuka loker milik Franz. Sayangnya kantor itu sedang tutup. Jadi mau tak mau mereka harus menunggu sampai besok sekalian menghindari orang-orang yang mengawasinya. Malam harinya Niggli menyewa 2 kamar hotel untuk menginap. Di sini Jack terkejut karena bawahannya itu ternyata kaya raya. Niggli pun berkata kalau gajinya sebagai detektif swasta memang besar. Dan kalau dia mau, dia sebenarnya bisa naik jabatan jadi direktur di kantornya. Namun dia lebih suka beraksi di lapangan. Sementara itu Jack seketika merasa kismin karena selama ini dia hidup menggelandang dengan bekal uang pensiun yang tidak seberapa. Bahkan untuk membeli sabun pun dia harus menunggu pencairan dulu. My tab. I'll get a square. Malam itu Jack tidak bisa tidur, bukan karena meratapi kemiskinan, tapi karena memikirkan Franz. Dia kemudian mengingat kebersamaan bersama para bawahannya. Saat itu mereka benar-benar seperti keluarga, di mana setiap menyelesaikan misi mereka selalu merayakannya bersama. Dan ketika ada anggota yang direndahkan, maka semuanya akan membela. Misalnya saat Niggli dihina oleh para perwira songong, Jack CS pun langsung marah dan menghajar mereka semua. Lalu setelah mematahkan tulang mereka, Jack mengajak timnya untuk berpesta sambil mengelilingi api unggun. Di momen ini hubungan mereka semakin erat layaknya keluarga. I know they can all work together. No, you're not getting out of it that easy. Come on. Okay,
Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan dengan seonggok pria bernama Andrew Mulyono. Dia baru saja mendarat di Amerika dan entah kenapa dia langsung membakar paspornya secara diam-diam. Kemudian dia melakukan COD dengan para pembuat paspor palsu karena ternyata dia sedang menjalankan sebuah misi dan harus merahasiakan identitasnya. Tapi bukannya membayar, Andrew yang sudah menerima paspor itu malah menghabisi para penjualnya. Six-figure instruments are in the front, but you know. Di sisi lain, Jack dan Niggly datang ke kantor pos untuk mengambil barang milik Franz. Di sini, Niggly harus mengalihkan perhatian si penjaga pos sampai Jack berhasil menemukan loker yang tepat. There's at least 24 of these, but they're never going to get 50 different species. Yeah, sure. How about that? Here we go. Setelah mendapatkan barang-barangnya, Jack menemukan petunjuk berupa dokumen dan flash disk. Kemudian, Jack pergi ke sebuah gereja di kota itu. Tapi dia ke sana bukan untuk berdoa, melainkan mencari informasi tentang gembong barang haram. Dan kocaknya, si pendeta tahu lokasi penjualan barang haram tersebut. Tak berlama-lama, Jack pun langsung ke lokasi dan menghajar si pengedar saat itu juga. Rupanya, Jack melakukan hal tersebut karena dia ingin menggasak pistol mereka. Karena untuk menyelidiki kasus Franz, dia butuh senjata untuk jaga-jaga. Setelah mendapat pistolnya, dia mengambil uang mereka dan memberikannya pada si pendeta. Ketika pulang ke hotel, Jack dan Niggly terkejut bukan main karena kamar mereka sudah hancur berantakan. Di sini, Jack mencium aroma-aroma penyusup dan tanpa butuh waktu lama, dia langsung menemukannya. Hey, Neely. Namun ternyata penyusup itu adalah mantan bawahannya yang tidak lain adalah David O'Donnell. Rupanya David juga sedang menyelidiki kematian Franz. Dia juga terkejut karena kamar hotel Jack sudah berantakan sebelum dia datang. Jack pun merasa lega karena dia akhirnya mendapat bala bantuan. Setelah bertukar kabar, mereka kemudian membuka flash disk milik Franz. Sayangnya mereka tidak tahu passwordnya, sehingga David dan Niggly berusaha menebak mulai dari nama keluarga sampai nama tukang siomay langganannya. Semua tebakan itu salah, tapi ketika Niggly mengetik nama Jack Reacher, semua filenya langsung terbuka. Ternyata Franz begitu menghormati Jack, bahkan passwordnya pun menggunakan namanya. Di sisi lain, Andrew terlihat berada di bandara lagi, namun sekarang dia mengubah namanya dari Andrew Mulyono menjadi Andrew McBride, sama-sama berinisial AM. Sementara itu, Niggly juga menemukan daftar nama di berkas milik Franz, dan semua nama itu berinisial AM, termasuk nama Andrew. Setelah mendapat petunjuk, Jack mengajak David dan Niggly untuk mengunjungi Tony Swan yang merupakan partner mereka. Dia yakin Tony bisa membantunya dalam kasus ini. Namun sayang sekali rumah Tony juga sudah berantakan dan kemungkinan dia juga dibunuh seperti Franz. Dari rangkaian kejadian ini, Jack menyimpulkan kalau si pembunuh diutus untuk membunuh semua mantan anggota Special Investigators. Swan's dead. Bent on taking out the special investigators, and they're coming after us. Saat keluar dari rumah Tony, Jack merasa muak dengan Russo, polisi yang dari kemarin mengintainya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memberikan sedikit kejutan. Setelah Russo pingsan, Niggly mengecek identitas polisi tersebut yang ternyata dia ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Franz juga. Agar tidak dibuntuti lagi, Jack Chase pun berniat untuk mengganti mobil sebelum melanjutkan penyelidikan. Sementara itu, si Brewok terus mengikuti mereka dari belakang. Dia juga melaporkan setiap pergerakan Jack kepada Samidi. Di sini, si Brewok meminta agar bosnya mengirim bala bantuan untuk melawan Jack yang kekuatannya setara 12 gorila. Sesampainya di tempat penyewaan mobil, David dan Niggly langsung mencari mobil pengganti dengan plat nomor palsu. Sedangkan Jack terus melihat ke arah seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah Carla Dixon, mantan bawahannya.
mereka. Sama seperti Jack, Carla juga shock dengan kematian Franz dan berusaha untuk mencari tahu dalangnya. Alhasil, Jack pun mengajaknya untuk bergabung dengan yang lain. Sanchez and Roscoe are MIA too. You do not mess with the special investigators. 7 tahun Jack dan Carla sangatlah dekat. Walaupun rekan kerja, tapi mereka jelas menyimpan perasaan saling suka. Namun, Jack yang soleh pun memilih untuk fokus bekerja dan memberi contoh baik pada anggota lain. Excellent work, Dixon. Yeah, no problem. Dan sekarang mereka kembali bertemu dengan perasaan yang masih sama. Hanya saja mereka tidak punya waktu untuk membicarakan cinta sebelum kasus Franz selesai. Di sini, Carla yang merupakan ahli forensik, akuntansi, dan digital berusaha untuk memberi masukan. Dari dokumen milik Franz, Carla menemukan kode-kode angka A yang harus mereka pecahkan. Sepertinya kasus ini berhubungan dengan uang dalam jumlah besar. Saat Carla sedang menjelaskan, si brewok diam-diam masih mengikuti mereka. Tapi kali ini dia mendapat perintah tegas dari Samidi untuk segera menghabisi Jack CS. Di sini, sepertinya sudah jelas kalau Samidi memang terlibat dalam pembunuhan Franz. Singkat cerita, Jack dan kawan-kawan sampai di Atlantic City untuk mengajak Sanchez dan Orozco bergabung. Namun rumah mereka sudah amburadul sama seperti rumah Tony. Jangan-jangan keduanya juga sudah tewas di tangan pembunuh. Di rumah itu, mereka menemukan foto Sanchez bersama Milena, kekasih Sanchez. Yang saat itu juga Jack langsung mengunjungi bar tempat Milena bekerja. Sayangnya, Jack dan Nigli malah dijebak sedangkan Milena langsung melarikan diri. Take your shit and get out of here now. Oh, shit. What's going on, fellas? You guys Untung saja David dan Carla berhasil menangkapnya. Lalu setelah Jack menghajar para pegawai bar, mereka akhirnya mau bicara baik-baik. Ternyata orang-orang di bar itu adalah sahabat Sanchez dan Orozco. Mereka minta maaf karena mengira Jack akan membahayakan Milena. Sebab dari tampang dan badannya dia memang agak menyeramkan. Milena kemudian menjelaskan kalau Tony sempat mendatangi Sanchez dan Orozco. Tampaknya mereka bertiga mendapat pekerjaan untuk menyelidiki sebuah kasus yang menurut Milena, kasus itu ada hubungannya dengan judi dan penggelapan dana. You're sure that's what he said? I'm positive. You remember the last words someone you love said to you. Maka tanpa menunggu pemerintah berantas judol, Jack CS langsung OTW ke kasino. Di sana, mereka langsung mendatangi manajer kasino yang kita sebut saja Ray. Dia adalah teman Sanchez dan Orozco. Carla kemudian menunjukkan angka-angka yang ada di berkas Franz serta menanyakan tentang hubungan kasino ini dengan kasus yang diselidiki Sanchez dan Orozco. Namun, karena butuh waktu lama untuk mengecek, Ray pun meminta Jack CS untuk menginap di hotel mewahnya terlebih dahulu. Come on, I'll get you guys settled in. At home. We'll be fine. Whoa. Melihat kamar mewah itu, Jack malah kebingungan. Sebab dalam 3 tahun terakhir, dia sudah terbiasa hidup di jalanan dan numpang tidur di pos ronda. Bahkan, satu-satunya barang yang dia punya adalah sikat gigi tanpa odol. Malam itu, mereka semua deep talk dan mengingat kebersamaan saat masih dinas. Selain bernostalgia, mereka juga membicarakan kehidupan pribadi, di mana David sudah menikah dan punya anak, sedangkan Carla justru gagal nikah. Yang saat mendengar itu, Jack merasa lega karena dia masih punya kesempatan. Where do you eat? I steal pie off windowsills. Cheap motels mostly. All you need is a stick and a bindle. Too much luggage. Setelah berbincang, Jack tiba-tiba lapar. Dia pun turun ke prasmanan dan mumpung gratis, dia pun makan dengan porsi Portugal alias porsi tukang gali. Sedangkan Carla yang merasa gabut memilih untuk masuk ke kasino dan bermain di sana. Sebagai seorang ahli angka, dia pun selalu menang dalam setiap permainan. Namun, karena tidak suka berjudi, dia memilih untuk tidak mengambil uangnya. Hey! Congratulations, ma'am. If you hurry, you can actually catch a second half. I'm having fun.
Setelah bermain, Carla mengajak Jack untuk jalan-jalan dan mencari udara segar. Tapi mereka sadar ada 2 anak buah si brewok yang mengikuti dari belakang. Alhasil, mereka berdua pun memancing para jamet ke area yang sepi. Lalu dengan kecerdikan dan kebrutalannya, mereka mampu membabat habis semuanya. Looks like they had the same idea. Hanya dengan tangan kosong, Jack mampu melibas para jamet dan membunuh si brewok dengan mencelupkannya ke adukan semen. Oh shit. Setelah itu, Jack dan Carla menggeledah mobil si brewok dan menemukan kartu akses dari perusahaan bernama New Age. Di mobil tersebut ada foto dari semua anggota Special Investigators. Kemudian, Jack juga menemukan HP milik si brewok. Lalu dengan gagah berani, dia langsung menghubungi Samidi dan memperingatkannya bahwa kali ini dia sedang berurusan dengan orang yang salah. Sebelum melanjutkan penyelidikan, Jack dan Carla menyembunyikan jejak mereka. Caranya adalah dengan memasukkan brewok CS ke dalam cor-coran tembok. Kemudian kita berpindah ke Colorado di mana Andrew sedang menjalankan misinya. Dia diperintah untuk mengambil barang yang sangat penting di dalam sebuah truk. Kita belum tahu barang apa yang sebenarnya dimaksud. Sementara itu, Jack CS akhirnya mendapat kabar dari Ray tentang Sanchez dan Orozco. Mereka memang pernah bekerja sebagai investigator di kasino, tapi Ray baru saja mendapat info kalau mereka sudah tewas dan itu tidak ada hubungannya dengan kasino. Mendengar hal tersebut, Jack pun semakin murka dan tidak sabar untuk menginjak-injak pembunuhnya. I'm gonna have to call her. One other thing, says they weren't working on anything for any of us. No one has hit any of the casinos. Where the hell are you going? Sebelum lanjut, mari saya ajak warga Nobar semua untuk mundur ke 10 hari sebelumnya. Ketika Franz disiksa dengan sangat brutal oleh Samidi CS, tangannya digantung dan tubuhnya dipukuli sampai remuk. Di sini, Samidi memaksa Franz untuk memberinya sebuah informasi. Namun, Franz tetap bungkam. Akhirnya, Samidi pun menggunakan sebuah linggis karatan untuk menghajarnya. Setelahnya, Samidi membawa Franz ke helikopter, lalu sebelum melemparnya, dia sempat memberi kesempatan terakhir. Namun, Franz justru tersenyum dan mengancam Samidi, di mana kalau dia mati, Jack pasti akan mencabik-cabik Samidi dan antek-anteknya. Mendengar itu, Samidi pun marah dan langsung melemparnya. Yah, inilah awal mula kenapa Samidi sangat ingin membabat habis Jack dan anggotanya. Kembali ke masa kini di mana si Jack sedang belanja senapan di sebuah toko senjata. Tapi ternyata membeli senpi tidaklah semudah itu. Karena menurut aturan Jack harus minta izin dulu pada RT RW dan kades setempat. Yang mana izin tersebut akan keluar 7 hari setelahnya. Namun aturan tidaklah penting jika menyangkut nyawa sahabatnya. Akhirnya Jack pun menyogok si pemilik toko dengan fulus dan dia langsung dibolehkan membeli senjata. Masalahnya, saat mau beraksi, Jack CS dihentikan oleh mobil polisi yang sedang berpatroli. Padahal mereka tidak melanggar aturan lalu lintas. Di sini Jack tahu kalau para polisi itu pasti orang suruhan Russo. Dan benar saja Russo mendatanginya. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Jack menyuruh Nigli dan Carla untuk menyelidiki perusahaan New Age. Sementara itu, David akan menjadi pengacaranya karena dia pernah kuliah hukum. How can I be of service? You went to law school, right? My clients requested counsel. Agree to disagree. Rutgers.
Sementara itu, Carla dan Nigli menemui direktur operasi dari perusahaan New Age. Mereka lalu menanyakan apakah si brewok pernah bekerja di sana. Namun, si direktur bingung karena menurut data, si brewok tidak pernah menjadi karyawan New Age. Waktu itu, dia hanyalah calon karyawan yang ditolak. Di waktu yang sama, Russo membawa Jack dan David ke ruang interogasi. Di sini, dia menjelaskan bahwa kepolisian juga sedang menyelidiki kasus kematian Franz. Jadi, dia mengajak Jack untuk bekerja sama. Karena misi mereka sama, lebih baik saling bertukar informasi daripada berkompetisi. Meskipun sempat ragu dengan polisi, tapi sepertinya Russo bukanlah polisi korup. Jadi, Jack memutuskan untuk menerima ajakannya. You guys were in the same unit for years. If we share what we've got, you better have something for us in return. Di sini, Russo menyebut angka 650 kali 100.000 yang ada di berkas milik Franz. Angka itu kemungkinan adalah jumlah penggelapan dana atau nilai transfer uang sogokan. Sayangnya, Jack juga belum tahu apa maksud dari angka tersebut. Namun dia yakin Franz dan yang lain tewas karena mengusut kasus yang melibatkan orang-orang penting. Russo kemudian memberitahu kalau dia punya satu nama yang dicurigai, yaitu Azhari Mahmud alias AM. Nama itu dia temukan di mesin cetak di kantor milik Franz. Di kalangan Interpol, Azhari Mahmud ini dikenal sebagai makelar senjata untuk para teroris. Jack pun semakin curiga dengan inisial AM ini. Jangan-jangan pemilik nama-nama itu sebenarnya adalah satu orang. Di sisi lain, Carla akhirnya bisa mengambil kesimpulan dari kode angka yang ada di berkas Franz. Dia menyimpulkan kalau kode itu menunjukkan perhitungan uang dalam 7 bulan terakhir. Yang jadi pertanyaan adalah uang apa yang sebenarnya dihitung dalam dokumen tersebut. Inilah yang harus dia pecahkan agar bisa mengungkap dalang dari pembunuhan teman-temannya. 7 months. It's actually the last 7 months. What kind of somethings were they counting? Sementara itu, Russo mendapat satu inisial AM lagi dari pihak maskapai penerbangan dan sudah bisa ditebak kalau pemilik dari inisial itu adalah Andrew. Russo pun mengajak Jack dan David untuk menangkapnya di bandara. Sialnya, si Andrew sudah curiga kalau polisi sedang mengawasinya. Oleh karena itu, dia pun langsung membatalkan penerbangannya. Dia kemudian menelpon Samidi yang merupakan komplotannya. Namun, Andrew meyakinkan Samidi kalau dia pasti bisa mengatasi masalah ini. Dia akan pergi ke New York dengan identitas lain yang bukan berinisial AM. Have you done a deal like this before? Like you Americans say, this is not my first rodeo. I'll handle it. Malamnya, Jack CS menemukan sebuah rumah sewaan yang pernah ditempati si brewok. Setelah memastikan kebenarannya, Jack dan yang lain pun segera pergi ke sana. Di sini, mereka sudah mempersiapkan senapan dan perlengkapan lain. Lalu sesampainya di sana, Jack sadar kalau ada beberapa jamet yang menjaga rumah itu. Alhasil dia pun melempar granat ke dalamnya dan... Setelah menghabisi mereka, Jack CS menggeledah setiap ruangan di sana. Namun ternyata masih ada jamet yang bersembunyi di sana. Dan untuk mengurangi populasi hama di dunia, Jack dan kawan-kawan pun langsung membasmi mereka. Di saat semua hama itu sudah dibasmi, ternyata masih ada satu orang yang mengawasi dari luar. Jack dan Nigli pun tidak tinggal diam dan mengejarnya saat itu juga. Sialnya, walaupun jamet itu berhasil ditangkap, Jack gagal mendapatkan informasi karena saat diinterogasi, si jamet malah kena serangan jantung dan mati. Tapi di sini, setidaknya Jack bisa mengonfirmasi kalau orang yang serangan jantung ini adalah karyawan New Age. Tak lama kemudian, Russo marah-marah karena cara kerja Jack dan kawan-kawan terlalu barbar. Tapi justru dengan cara itulah mereka berhasil mendapatkan petunjuk lagi bahwa perusahaan New Age
Age memang terlibat dalam pembunuhan Franz. Setelah situasi tenang, Russo memberitahu bahwa orang berinisial AM itu kembali menghilang. Karena sudah terlanjur panas, Jack pun mengajak teman-temannya untuk membrutal sekali lagi, di mana dia berniat untuk menyusup ke gedung milik New Age. Setelah memakai topeng rampok, mereka pun beraksi. You see Reacher? Nope. Usai merampok hard disk dan berkas penting lainnya, Jack CS menemukan sebuah foto karyawan New Age. Dan alangkah terkejutnya, sahabat mereka yang tidak lain adalah Tony Swan. Ternyata ada di foto tersebut. Jack pun merasa bimbang, apakah jangan-jangan semua ini adalah ulah Tony. Setelah itu, mereka berkumpul di sebuah restoran untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Di sini, Jack tidak percaya kalau Tony adalah dalang dari pembunuhan Franz, Sanchez, dan Orozco. Dari semua anggota timnya, Jack adalah orang yang paling paham dengan sifat Tony. Dia lalu melihat berkas lain yang menunjukkan bahwa jabatan Tony di New Age adalah asisten direktur keamanan, sedangkan direkturnya adalah Samidi. Jadi menurut Jack, Samidilah dalang dari semua ini. Meskipun begitu, Jack tidak mau hanya fokus pada si Tony dan Samidi saja. Dia juga ingin menyelidiki staf lain yang ada di berkas tersebut. Now we gotta look into all these fuckers. Don't forget Marlo, bro. Di sisi lain, si Russo mendapat peringatan keras dari komandannya karena membiarkan Jack CS membrutal. Russo pun diperintah untuk terus mengawasi mereka dan jangan sampai ada aksi barbar lagi. Karena kalau itu terjadi, maka nama baik kepolisian akan ikut tercoreng. Am I asking you nicely enough, Russo? Singkat cerita, Nigli menemukan sebuah email yang diberikan Tony kepada orang bernama Marlo. Rupanya, orang ini adalah petinggi New Age yang sempat ditemui Nigli dan Carla. Namun, isi dari email itu hanyalah playlist lagu campur sari dan musik-musik blues, padahal Tony sangat tidak menyukainya. Jadi, mereka pun berpikir kalau judul lagu itu adalah sebuah kode rahasia. Jack lalu melihat ada salah satu lagu berjudul Little Wing, dan ternyata New Age memang sedang mengerjakan proyek militer bernama Little Wing. Ini adalah proyek yang sangat besar namun sampai sekarang belum disetujui DPR. Dari berkas yang ada, mereka menemukan nama Malcolm Lavoy yang merupakan seorang anggota DPR. Sepertinya Samidi CS ingin menyuap Lavoy agar meloloskan proyeknya. Ya, ini bukanlah hal yang aneh karena pengusaha licik dan politisi serakah memang sering bekerja sama di negara manapun. Sementara itu di Colorado, si Andrew alias AM menemui seorang dokter yang wajahnya mirip sekali dengannya. Entah apa yang dia rencanakan, tapi tiba-tiba... In a manner of speaking. When you're a doctor, you know what's happening. You can barely see me and now you can't hear me. Kemudian Andrew juga membunuh asisten si dokter dan setelah itu dia mencuri identitas si dokter untuk menyewa sebuah mobil. Keesokan harinya David mengincar asistennya Lavoy yang bernama Daniel Boy. Dia adalah manusia bejat yang hobinya pesta serta main perempuan. Tapi justru kelakuan bejatnya itulah yang akan David manfaatkan. Tak lama kemudian Russo marah-marah karena dia hampir dipecat gara-gara Jack terlalu barbar. Namun, Jack tidak terlalu peduli dengan omongannya sebab itu adalah resiko yang harus diterima Russo jika ingin bekerja sama dengannya. Sebelum pergi untuk menjebak si Daniel, Jack dan David menemui pengedar kelas Terry. Dia lalu menggasak senjata api baru dan barang haram untuk menjebak Daniel. Sementara itu, Nigli dan Carla menyusup ke rumah Marlo. Di sana, mereka tidak menemukan apapun, hanya melihat perhiasan emas dan kutang yang sudah acak-acakan. Padahal Marlo adalah orang penting yang kemungkinan tahu banyak tentang pekerjaan Tony di New Age. Just some expensive jewelry Marlo left behind. Closet and... Oh, she took her toothbrush and toothpaste. You might want to come and see this.
Di sini, Carla menyimpulkan kalau Marlo memang kabur dan ketakutan. Hal ini terlihat dari perhiasan dan uang yang tertinggal di rumahnya. Singkat cerita, Jack dan kawan-kawan akhirnya sampai di kota Boston untuk menjebak si Daniel. Setelah semuanya siap, Carla masuk ke sebuah gedung untuk mencari perhatian si Daniel Boy. Dan karena parasnya yang aduhai, dia pun berhasil membuat Daniel terpukau. Kesengsem dengan kecantikan Carla, Daniel berniat membawanya ke tempat khusus agar dia bisa leluasa mengobok-oboknya. Ketika di mobil, Carla membujuk si Daniel untuk menggunakan barang haram yang Jack curi dari para pengedar. Lalu setelah itu, seorang polisi ganteng bernama Oscar muncul. Dia pun langsung menciduk Daniel dan membawanya ke kantor polisi. Which drugs? The ones on your mirror or up your nose? Urine. Listen, officer, I hate putting... And I have a special bells and whistles at the local FBI office. Di sini terungkap kalau Oscar adalah teman Jack. Lalu saat itu juga Jack dan David masuk kantor Oscar dengan menyamar sebagai agen FBI. Dengan begitu, Oscar bisa menyerahkan si Daniel tanpa dicurigai. Kemudian, Jack dan David mengancam akan menyebarkan kasusnya ke media. Tapi jika si Daniel mau memberikan info tentang Project Little Wing, maka dia akan dilepaskan. Karena takut nama baiknya tercoreng, Daniel akhirnya buka suara. Little Wing hanyalah sebuah kode teknologi baru yang sedang dikembangkan oleh New Age. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi anti rudal. Awalnya, senjata ini dikembangkan untuk melindungi pesawat komersial. Namun, sejak perusahaan New Age mengambil alih, rancangan teknologinya berubah total. Dan kalau sampai di ACC oleh DPR, maka New Age bisa membuat senjata paling mematikan di dunia. Daniel juga menjelaskan kalau New Age sudah mempersiapkan 2 markas untuk mengembangkan teknologinya. Di New York, mereka akan membuat softwarenya, sedangkan untuk membuat peralatannya, mereka sudah punya pabrik di kota Denver. Statute while Lavoie shook hands and drummed up votes. Park benches. Grow the fuck up, okay? Program, but hey, look at where we are now. Everyone's trying to... Like commercial aircraft. New Age is incredibly secure. Both of their facilities implement... Nothing. That's all I know. I swear. Protect the country. How'd that work out? Berhasil mendapat informasi, Jack pun sangat berterima kasih pada Oscar karena sudah bersedia membantunya. Dia juga memuji Oscar yang terlihat makin tampan dengan setelan jasnya. Di perjalanan pulang ke New York, Jack membagi anggotanya menjadi 2 tim. Niggly dan Carla harus pergi ke Denver untuk menyelidiki pabriknya, sedangkan dia dan David akan mampir ke Dukcapil untuk mencari informasi tentang inisial AM. Namun sebelum itu, Jack mengajak mereka makan terlebih dahulu karena dia sudah lama tidak makan rawon setan. Tapi sialnya, mereka malah dikepung oleh belasan anggota geng motor suruhan Samidi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Jack CS pun harus baku hantam lagi. Tentu saja, walaupun tanpa senjata, Jack dan kawan-kawan mampu menumbangkan mereka dengan mudah. Mantan pasukan khusus kok dilawan. Setelah membabat habis para cecunguk, Jack kemudian mengambil HP salah satu dari mereka. Dia lalu menelpon Samidi dan mengancamnya Jack akan menangkapnya dan melemparnya dari helikopter. Sama seperti yang Jamet ini lakukan pada Franz. Besoknya, Jack mengantar David pulang dulu ke rumah karena istri dan anaknya mau liburan. Di sini, David mewanti-wanti istrinya agar menggunakan HP sekali pakai. Dia juga melarangnya untuk menggunakan uang cash, jangan lewat M-Banking. Intinya, jangan sampai anak buah Samidi bisa melacaknya. Sungguh saran yang aneh, karena kalau tahu ada bahaya, ya jangan liburan dong. Sementara itu, di Denver, Niggly dan Carla masuk ke pabrik milik New Age. Di sana, mereka mengaku sebagai utusan pemerintah yang ingin melakukan sidak. Kemudian, mandor pabrik itu mengatakan bahwa 10 menit yang lalu pabriknya sudah melakukan pengiriman sebanyak 650 unit menggunakan sebuah truk. Akhirnya, Carla dan Niggly sadar kalau kode angka 650 adalah jumlah bahan rudal dan nuklir. 650. Here's shit.
Dan di tempat lain, truk yang membawa bahan-bahan itu mendapat hadangan dari orang tak dikenal. Dan setelahnya dia langsung membunuh sopir truk tersebut. Ternyata orang-orang ini adalah komplotan kriminal antek-anteknya si Andrew. Dan tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung merampok isi truknya. Sementara itu, Jack dan David sudah berada di kantor Dukcapil. Dia lantas menanyakan tentang inisial AM. Menurut mereka berdua, AM adalah orang yang sangat cerdik karena bisa menghapus jejak-jejaknya dengan sangat bersih. Bahkan, Dukcapil pun tidak tahu siapa AM sebenarnya. Hal ini pun membuat Jack dan David semakin pusing 7 keliling. Di lain pihak, Niggly dan Carla sampai di lokasi perampokan truk. Namun sialnya, mereka langsung dihujani peluru oleh komplotan Andrew. Sialnya, walaupun mereka berdua berhasil membunuh para jamet, tapi salah satu dari komplotan Andrew sudah kabur dan membawa bahan rudalnya. Meskipun begitu, Niggly dan Carla menemukan sesuatu dari sebuah dokumen yang ditinggalkan para penjahat tadi. Mereka pun menceritakan kejadian tadi pada Jack dan David melalui telepon. Yang paling mencengangkan adalah Tony kemungkinan masih hidup karena surat tersebut ditandatangani langsung olehnya. Mereka pun yakin kalau Tony memang terlibat dalam kasus ini. Di saat 3 rekannya menuduh Tony, namun entah kenapa Jack masih tidak percaya. Dia lantas mengingat kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu, dia dan Tony menyamar sebagai pengedar untuk mengusut sebuah kasus. Mereka sedang menyelidiki transaksi haram dan misinya adalah menghentikan transaksi tersebut. Sialnya, mereka ketahuan dan terkepung. Di momen ini, Tony menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Jack. Look out! That shattered my collarbone. Dan sejak saat itu, Jack merasa berutang nyawa pada sahabatnya. Kembali ke masa sekarang, si Andrew tampak protes pada Samidi karena tidak mengirim bala bantuan, sehingga komplotannya tewas di tangan Carla dan Niggly. Di sini terungkap kalau perampokan itu adalah rencana Samidi. Kenapa dia merampok truk perusahaannya sendiri? Karena dia ingin mengelabuhi polisi agar transaksinya dengan Andrew bisa lancar jaya. Sebab polisi akan menganggap hilangnya bahan rudal itu sebagai kasus perampokan, bukan transaksi ilegal. Di sisi lain, Jack dihampiri oleh 2 anak buah Lavoy. Mereka memintanya masuk mobil karena Lavoy ingin memberikan penawaran. Lavoy lantas mengajaknya berbincang di kebun binatang yang aman dari penyadapan. Di sini, dia juga membawa si Daniel. Tentunya Daniel masih dendam karena dia pernah dipermainkan oleh Jack dan kawan-kawan. Karena kelakuan Jack itu, Lavoy bisa saja melaporkan Jack dengan tuduhan penipuan karena berani menyamar sebagai FBI. Namun, dia tidak mau melakukannya dengan alasan masih respect dengan latar belakang Jack yang legendaris. Lavoy lantas mengatakan bahwa dia tahu teman-teman Jack telah tewas gara-gara Project Little Wing ini. Jadi, dia ingin melakukan kesepakatan. Rupanya, Lavoy juga diam-diam tidak ingin membiarkan proyek tersebut jatuh ke tangan New Age. Akan tetapi, Jack tidak langsung percaya dengan bacotan anggota DPR ini. Menurutnya, tidak ada politisi yang layak dipercaya. You in that endeavor. And when you're done, no one will go looking for you. Or your friends. Tak lama kemudian, David menelepon Jack bahwa proses otopsi Franz sudah selesai dan akan segera dimakamkan. Singkatnya, mereka tiba di New York menghadiri upacara pemakaman yang dilakukan secara militer. Di sini, mereka benar-benar merasa bersalah karena tak bisa membantu Franz lebih cepat. Andai saja mereka sudah tahu kasus ini lebih awal, mungkin Franz, Sanchez, dan Orozco masih hidup. Tidak hanya Jack dan kawan-kawan, Russo juga hadir di pemakaman itu. Dia menghibur anak almarhum Franz dengan memberikannya mainan. Momen ini membuktikan kalau dia memang polisi baik hati. Namun, si Jack malah menganggap kalau hadiah itu merupakan sogokan agar dia bisa mendekati ibunya yang kini sedang menjanda. Tentu saja Russo kesal karena bisa-bisanya moncong si Jack menuduhnya seperti itu. Tapi dia berusaha menahan amarah karena dia ingin menyampaikan sebuah informasi pada Jack yang intinya hampir semua anak buah Samidi
Samidi merupakan mantan polisi NYPD, kecuali Tony yang merupakan mantan militer. Jadi, si Russo mencurigai jika Tony lah yang berperan besar dalam kasus ini. Sebagai orang militer, tentu dia sangat paham dengan persenjataan. Di sini, Russo memperingatkan Jack untuk tidak menuduhnya korup lagi, karena ternyata dia sendiri punya teman yang korup seperti Tony. Whole team of bad cops. Everybody except your buddy Schwan. All cops, all bad, all from the same precinct. First look in your own backyard. Saat upacara pemakaman berlangsung, Jack melihat ada seorang jamet yang tampak ingin menembak dari kejauhan. Sontak, Jack CS pun langsung memberitahu para pengunjung untuk pergi. Lalu setelah itu, mereka pun baku tembak. Get down! Di sini, Nigli berhasil menembak satu penjahat dan satunya lagi melarikan diri. Sontak, Jack dan Russo pun mengejarnya. Shit, Russo. Pedal on the right. Let me jump the curb. You climb out of my ass! I thought this was supposed to be a high-speed pursuit. Untung saja jamet itu berhasil dihentikan dan Jack pun yakin kalau Samidi sudah memulai transaksi, makanya dia mengirim orang untuk menghalanginya. Jack lantas meminta agar Russo membiarkannya untuk menginterogasi jamet ini, sebab dia akan melakukannya dengan kekerasan agar congor si jamet mau bicara. Merasa kesakitan, si jamet pun akhirnya mengaku bahwa dia akan menerima bayaran di sebuah gedung tua terbengkalai. Selain itu, dia juga menyebut nama Tony sebagai bosnya, dan untuk memastikan hal ini, Jack pun menyuruh si jamet masuk ke gedung yang dimaksud. Tapi setelah si jamet masuk ke dalam, Tony sama sekali tidak datang. Di sini, David curiga jangan-jangan semua ini hanyalah pengalihan. Bisa jadi nama Tony digunakan untuk membuat Jack CS merasa dilema. Ketika Jack sedang berpikir, gudang tersebut tiba-tiba meledak. Di saat mereka kebingungan, Russo mendapat informasi bahwa lokasi Marlo sudah ditemukan dan sepertinya wanita itu akan menemui seseorang. Mendengar itu, Jack dan kawan-kawan pun langsung OTW karena siapa tahu orang yang ditemui Marlo adalah Tony. Sesampainya di lokasi, tim hanya menemukan mobil Marlo yang terparkir di sebelah Indomaret. Mereka berpikir kalau Marlo sengaja meninggalkan mobilnya lalu kabur dengan mobil lain. Jack CS lalu mengecek CCTV Indomaret. Di rekaman itu, Marlo terlihat buru-buru sampai lupa mengambil uang kembalian. Mau tak mau, Jack CS harus melacaknya lagi karena Marlo akan sangat berguna untuk menyelesaikan kasus ini. Di tempat lain, Andrew dihampiri polisi karena parkir sembarangan. Si polisi itu meminta Andrew menyerahkan SIM-nya untuk diperiksa ke bagian pusat. Jelas saja si Andrew panik karena SIM yang dia berikan adalah SIM milik si dokter yang kemarin dia bunuh. Namun saat polisi itu sedang mengecek SIM tersebut, Andrew langsung menghabisinya di tempat. Okay, Doc. We'll have you out of here. Sedangkan di sisi lain, Jack CS kini berada di rumah si Marlo. Nigli sengaja bermain game untuk memancing agar anak Marlo online. Dengan begitu, dia bisa melacaknya dan juga ibunya sekaligus. Sementara itu, kita beralih ke si Russo yang mendatangi rumah komandannya. Russo protes karena dia baru saja mengetahui fakta yang mencengangkan. Karena ternyata komandannya itu melakukan kong kali kong dengan Samidi. Dan ya, orang yang membocorkan lokasi Jack CS saat di Boston adalah komandannya Russo. Karena sudah terlanjur ketahuan, si komandan pun mengaku kalau dia memang disuap oleh Samidi. Mendengar hal itu, Russo benar-benar kecewa. Dia tidak habis pikir kenapa lembaga kepolisian ini sangat bobrok. Parahnya lagi, si komandan malah mengajaknya untuk kerjasama dengan Samidi, yang mana hal tersebut langsung ditolaknya mentah-mentah. Russo lalu memperingatkan si komandan kalau perusahaan New Age sangat berbahaya karena saat ini mereka bekerja sama dengan si AM yang dekat dengan para teroris, dan kalau transaksi mereka berhasil maka Amerika bisa hancur. What are you gonna do when you find out that they fucking lied to you? Take the goddamn money. You didn't know my father, and you sure as hell don't know me.
Di waktu yang sama, Jack kembali teringat dengan masa lalunya. Kala itu, dia dan Carla mengusut korupsi bahan bakar yang melibatkan para anggota militer di Afghanistan. Tapi entah kenapa, dia dan timnya dipaksa berhenti menyelidiki kasus tersebut. Sebab jika terungkap, maka nama baik militer Amerika akan tercoreng di mata dunia. Namun, karena Jack tidak mau menutupnya, unitnya pun terpaksa dibubarkan. Setelah teringat momen itu, Jack takut kalau kejadian di masa lalu akan terulang lagi kali ini. Dia tidak ingin penyelidikannya digagalkan begitu saja. Tak lama kemudian, Niggli datang memberitahu bahwa dia telah menemukan lokasi di mana Marlo berada. Di sisi lain, Marlo sendiri sekarang tengah berada di rumah temannya untuk menenangkan pikiran. Tak berselang lama, teman Marlo melipir ke belakang untuk mematikan air mancur di rumahnya. Tapi saat akan masuk, dia malah ditangkap oleh Jack dan kawan-kawan. Dia kemudian memaksanya untuk memancing Marlo ke gudang. Ketika masuk ke dalam, tentu saja Marlo langsung terkaget-kaget. Dia tidak menyangka kalau Jack CS bisa menemukannya di sini. Dia mengaku sebagai teman baik Tony. Dia juga mengatakan kalau Tony sudah mati dibunuh Samidi karena berusaha menghentikan proyek Little Wing. Namun setelah kematiannya, dia justru dikambing hitamkan, seolah-olah dia adalah dalang utama dari semuanya. Saat itu, Tony menemukan ada tim teknisi yang memanipulasi laporan uji coba chip Little Wing. Makanya, dia ingin menyelidiki semuanya dengan mengajak Franz, Sanchez, dan Orozco. Tapi sejak saat itu, Tony menghilang tanpa jejak dan Marlo yakin Tony pasti sudah dibunuh. Oleh karenanya, dia memilih kabur karena takut dihabisi antek-antek Samidi. None of us knew anything. He said that he was going to bring in some of his trusted army friends to help. You just have to ask Langston. Setelah mendengar semua penjelasan Marlo, Jack pun mengajaknya kerja sama. Intinya, dia ingin menjebak Samidi. Tanpa pikir panjang, Marlo langsung menghubungi jamet itu dan pura-pura berpihak padanya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tahu lokasi Jack. Oleh karenanya, dia mengajak Samidi untuk ketemuan di suatu tempat. Mengingat bahayanya misi ini, Jack menitipkan anak si Marlo kepada Russo. Dia percaya kalau Russo memang orang baik walaupun mukanya tidak ramah lingkungan. Tanpa ragu, Russo pun menerima anak itu meski dia juga sadar bahwa dirinya juga sedang tidak aman. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat rongsokan. Mereka mempersiapkan semuanya agar mereka bisa melindungi Marlo. Tapi saat Samidi CS datang ke tempat itu, Jack malah dapat kabar bahwa Russo diserang oleh para pembunuh bayaran. Sontak, Jack pun menyuruh yang lain untuk menyelamatkan Russo dan anaknya Marlo. Sedangkan dia akan melawan Samidi CS seorang diri. Di sisi lain, Samidi sudah tahu kalau Jack berusaha menjebaknya. Oleh karena itu, dia pun mengerahkan anak buah untuk membunuh Jack dan Marlo. Reacher? No, they've got automatic weapons. There he goes, get him! Walaupun sendirian, Jack mampu membuat Samidi CS pusing 7 keliling gara-gara kecerdikannya. Mereka pikir Jack cuma mengandalkan otot, tapi ternyata otaknya juga jalan. Dia mampu membuat Samidi CS berpencar sehingga dia bisa menghabisi mereka satu persatu. Setelah membunuh anak buahnya satu persatu, kini tinggal menyisakan Jack dan juga Samidi. Sialnya, Jack terpaksa menunda pembalasan dendamnya setelah helikopter datang menyelamatkan Samidi. Sementara itu, Niggli dan yang lain sedang kebut-kebutan di jalan demi membantu Russo. Pass 104. We're close, all right?
Di sini, Russo mati-matian melindungi anaknya Marlo. Bahkan, dia nekat mengorbankan dirinya agar bocah itu bisa melarikan diri ke arah Nigli. Tapi naasnya, malam itu harus menjadi malam terakhir baginya. Russo yang merupakan satu-satunya polisi jujur kini tewas setelah ditembak belasan kali. Oh, baby. Claire! Ambulance is on its way. Tiba di sebuah hotel, Jack merasa bahwa tempat ini belum aman untuk ditinggali. Makanya, dia ingin Carla dan David membawa Marlo dan anaknya ke tempat paling aman. Sedangkan, dia dan Nigli akan mencari si komandan atasannya, Russo. Singkat cerita, Jack dan Nigli tiba di depan rumah si komandan. Nigli ingin Jack berbuat sesuatu demi membalaskan dendam Russo, karena dia yakin si komandan dan Samidilah yang mengirim para pembunuh bayaran tadi malam. Rupanya, komandan korup itu tengah mempersiapkan pelariannya dengan uang hasil sogokan. Tapi untung saja Jack berhasil menghentikannya. Dia ingin si komandan untuk memberitahu di mana dan kapan Samidi akan melakukan transaksi dengan si AM alias Andrew. Mendengar itu, si komandan mengaku tidak tahu. Namun yang jelas ada seorang bernama Grant yang tahu tentang hal tersebut. Dan sekarang Grant sedang dirawat di rumah sakit. Usai mendapatkan informasi, Jack pun tidak segan, tidak sungkan, dan tidak ragu untuk langsung membunuh si komandan. Di sisi lain, David mencoba menenangkan anaknya Marlo. Melihat itu, Carla pun memuji David yang terlihat seperti sosok ayah yang baik. Sejak menikah, perilaku David yang tadinya badung berubah menjadi lebih baik. Oleh karenanya, Carla menyarankan agar David mundur dari misi ini. Karena kalau terjadi sesuatu, maka keluarganya akan berada dalam bahaya. Namun, David tidak ingin menyerah begitu saja. Dia melakukan ini karena sudah menganggap tim yang dibentuk Jack adalah keluarganya. Dia juga akan terus mengingat kejadian saat timnya akan dibubarkan, di mana pada saat itu mereka tetap ngotot melanjutkan misi, walaupun mereka tahu pangkat mereka bisa dicopot. Akan tetapi yang membuat timnya kuat bukanlah otot, melainkan kebersamaannya. Dan itulah yang sedang mereka lakukan sekarang demi Franz, Sanchez, Orozco, dan Tony. Singkat cerita, Jack dan Nigli kembali beraksi. Kali ini mereka menyamar jadi perawat rumah sakit. Mereka kemudian masuk ke ruangan si Grant untuk menanyakan kapan dan di mana Samidi akan melakukan transaksi dengan si AM. Awalnya Grant tidak mau bicara sama sekali. Namun Jack mengancam akan mengambil 2 bola matanya dan bola jakunnya untuk dijadikan bola pingpong. Karena takut, Grant akhirnya jujur bahwa pertemuan itu akan dilaksanakan besok jam 5 sore. Tapi untuk lokasinya dia sama sekali tidak tahu, meskipun Grant sudah memberikan informasi, namun Jack tetap membunuhnya. I told you all I know. A gift from Gaetano Russo. Saat hendak pergi, Jack dan Nigli melihat seorang pria mencurigakan yang sepertinya ditugaskan untuk membunuh mereka. Di sini, mereka sebenarnya sedang tidak mood untuk bertarung. Tapi apa boleh buat, mereka pun terpaksa membrutal lagi. Seperti biasa, Jack sama sekali tidak mengeluarkan tenaga tapi bisa membunuh musuh. Dia lantas mengambil HP si pembunuh lalu memberitahu Samidi bahwa dia sudah membunuh orang suruhannya. Namun, Samidi terlihat santai-santai saja karena dia mengatakan kalau Carla dan David sudah ditangkap. Dan jika Jack ingin 2 temannya itu selamat, maka dia harus datang bersama Nigli ke sebuah gudang rahasia. Jack pun setuju, asalkan ketika dia tiba di sana, Samidi harus memberi bukti bahwa David dan Carla sudah aman. Tapi di sini, Jack membohongi Samidi dengan berkata bahwa Nigli sudah mati. Dia melakukan ini agar Nigli bisa membantunya dari luar.
Nah, karena kekurangan personel, Jack akhirnya meminta bantuan pada si Lavoy. Intinya, dia butuh backup untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, Lavoy pun akan mengirim 3 anggota Navy SEAL untuk membantunya. Yang terpenting, dia ingin kasus Little Wing tidak mencoreng nama baiknya. Malam harinya, Jack dan Niggly mengawasi lokasi yang akan mereka datangi. Ternyata, gudang itu dijaga dengan sangat ketat. Selain diawasi oleh pasukan bersenjata di mana-mana, pagar gudang itu pun dilapisi dengan aliran listrik. Di salah satu lokasi, Andrew alias AM terlihat sedang mengecek mobil kontainer yang memuat 650 bahan rudal. Sementara itu, David dan Carla ternyata memang sudah tertangkap. Dan sekarang mereka sedang disiksa habis-habisan. Di lain pihak, Jack masuk ke dalam gedung sendirian dan langsung dikepung oleh Samidi dan antek-anteknya. Sementara itu, pasukan bantuan dari Lavoy telah mengamati situasi dari kejauhan. Di gudang, Jack sangat marah ketika melihat kedua sahabatnya sudah babak belur. Di sini, dia berusaha menahan kebrutalannya. Akan tetapi, anak buah Samidi memaksanya untuk naik ke kursi penyiksaan. Yang tentu saja hal itu membuat Jack mengamuk seketika. Dan tentu saja belasan jamet itu mampu ditumbangkan dalam hitungan detik. Melihat itu, Samidi pun gemetar dan langsung mengancamnya dengan menembak kaki David. Alhasil, Jack pun mau tak mau harus mengalah demi keselamatan sahabatnya. Di luar gudang, Niggly mengintai area belakang dan menghabisi para penjaga di sana. Sementara itu, Samidi memukul Jack berulang-ulang karena kesal. Di sini, dia juga memberitahu kalau dirinya sudah membunuh Tony yang berusaha mengungkap kejahatannya. Tak cukup sampai di situ, manusia bedebah ini juga mencongkel mata Tony agar bisa digunakan untuk membuka akses dokumen. Dan hal ini pun dia jadikan alat untuk mengkambing hitamkannya. Karena jika proyeknya gagal, pemerintah pasti akan menyalahkan Tony. Is this your fault? Load those 2 on a chopper and then come back for this asshole. Sementara di luar, Niggly melihat pasukan bantuan dari Lavoy mulai mendekati area gudang. Namun, dia melihat seorang pilot tengah bersiap menjalankan helikopternya. Niggly pun khawatir jika Samidi akan melempar 3 temannya dari helikopter tersebut. Di sisi lain, Jack diam-diam mengambil sebuah paku di sepatunya, kemudian membuka borgolnya tanpa ketahuan. Di luar, Niggly berusaha mengalihkan perhatian para penjaga agar pasukan bantuan bisa dengan mudah memasuki gudang. Kemudian anak buah Lavoy memadamkan listrik gudang. Setelah itu, Niggly Chase pun langsung beraksi dan di tengah kekacauan ini, Samidi memutuskan untuk kabur dengan helikopter serta membawa David dan Carla. Sontak, Jack pun tidak tinggal diam dan berusaha mengejar helikopter itu. Sukar dipercaya, Jack mampu mengejar helikopter itu dan masuk ke dalam. Sialnya, Carla hampir terlempar dari helikopter. Dengan sepenuh tenaga, Jack berusaha menahan Carla agar tidak bernasib seperti Franz. Jack tidak mau melepaskan Carla meskipun dia terus-terusan dipukul. Untungnya, Carla diam-diam melepaskan ikatan di tubuhnya lalu bangkit dan ikut membantu Jack. Pada akhirnya, sekarang Samidi sendirian karena seluruh anak buahnya sudah koit. Dan disinilah Jack akhirnya bisa mewujudkan keinginannya, yaitu melempar Samidi dari helikopter.
Meski Samidi sudah tewas, tapi masalah belum selesai karena di sisi lain Andrew masih hidup dan akan menjadi ancaman besar. Akhirnya Jack CS pun pergi ke tempat transaksi dan langsung membunuh anak buah Andrew. Setelah itu, mereka membawanya masuk ke sebuah ruangan sembari menodongkan pistol. Andrew yang sudah terpojok pun akhirnya mengajak mereka untuk collab. Namun sejak awal Jack sudah berniat membunuhnya. Karena gara-gara dia, 4 sahabatnya tewas mengenaskan. Setelah meluapkan amarahnya, Jack, Carla, David, dan Niggly pun membunuhnya secara berjamaah. Pull the trigger is no better. Berbeda dengan si Andrew yang dieksekusi, Jack membiarkan pilot dan ahli teknik Samidi untuk kabur. Tapi setelah mereka agak jauh, Niggly langsung mengambil bazooka dan menembak mereka. Sungguh memuaskan. Masalahnya anak buah LaFoy malah berkhianat dan menodongkan senjata mereka. Sesuai perintah, mereka ternyata disuruh untuk menghabisi komplotan Jack CS agar tidak ada saksi dalam kasus Little Wing. Namun, Jack bukanlah orang bodoh. Dia sudah memperhitungkan semua hal itu. Bahkan, dia sudah menghubungi pihak Departemen Dalam Negeri untuk mengusut tuntas Little Wing dan menghukum semua yang pernah terlibat. Alhasil, LaFoy pun langsung diringkus saat itu juga. Dengan wajah yang masih babak belur, Jack dan ketiga sahabatnya masuk ke sebuah bar sambil membawa uang $65 juta milik Andrew. Rupanya, mereka membagikan uang-uang itu pada keluarga korban, yaitu Franz, Sanchez, Orozco, dan Tony. Akan tetapi, Jack tidak mau mengambil uang itu sepeser pun, karena untuk dirinya gaji pensiunan $1 juta sebulan saja sudah cukup. Bisa makan sama sambal dan lalapan saja sudah alhamdulillah, yang penting sehat dan hidup tidak merugikan orang lain. Nah, karena malam ini adalah malam terakhir pertemuan mereka, David mengabadikan momen itu dengan berfoto ria. Lalu keesokan harinya, Niggly memberikan tiket bus untuk Jack yang akan melanjutkan petualangannya. Dan series pun tamat lagi. Lah, bersambung dong di season 3. Nah, dari cerita ini saya sangat suka karakter Jack dan kawan-kawan. Walaupun mereka karakter utama, tapi tidak ada yang naif satupun. Mereka bahkan tidak segan untuk membunuh. Bukan seperti tokoh-tokoh sok suci di film lain. Dari cerita ini juga kita bisa belajar bahwa orang kalau sudah punya prinsip pasti akan melakukan apapun untuk memenuhi prinsip tersebut. Buat warga nobar semua, kalau kamu suka alur film yang bikin mikir, seru, panjang, gelutnya keren seperti ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan buat yang jarang komen tapi pengen berkomentar, komen aja kayak gini. Bang Tobi, lanjutin dong Reacher season 3-nya, gitu. Nah, share juga video ini ke yang udah nonton season 1 tapi belum nemu link video ini. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video Reacher selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa? Ya, Burung Kuntul pamit undur diri.